Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Dian Presliana, mahasiswi S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai menemukan konsep refleksi atau pencerminan. Adapun sumber yang saya gunakan yaitu buku Matematika Wajib kelas 11 revisi 2017. Setelah kamu menemukan konsep translasi, kamu akan belajar menemukan konsep refleksi atau pencerminan. Kita akan mulai dengan mengamati cermin objek-objek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kamu amati dirimu pada saat bercermin. Tentu saja, kamu pernah melihat bayanganmu di cermin, seperti contoh, bayanganmu di permukaan air, bayangan dirimu di kaca, dan lain-lain. Kalau kamu amati, jarak dirimu ke cermin akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin. Sekarang kita juga akan mencoba mempelajari konsep pencerminan dengan pendekatan koordinat. Kita akan mengamati pencerminan objek pada bidang koordinat. Dengan itu diasumsikan bahwa titik O 0,0 dan garis sumbu X, sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X adalah sebagai cermin. Perhatikan permasalahan berikut. Perhatikan gambar berikut, coba kamu amati objek yang dicerminkan terhadap sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Kamu terfokus pada jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin, serta bentuk atau ukuran objek ke bayangan. Berdasarkan hasil pengamatan, bentuk dan ukuran objek dan bayangan tidak berubah. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Berdasarkan pengamatan pada masalah, maka secara induktif diperoleh sifat pencerminan sebagai berikut. Yaitu, bangun yang dicerminkan dalam kurung refleksi dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak bangun dengan cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Perhatikan konsep-konsep pencerminan dengan pendekatan koordinat kartesius. Yang pertama, pencerminan terhadap titik O 0,0. Kita akan menemukan konsep pencerminan titik O 0,0 dengan melakukan eksperimen. Amati pencerminan titik-titik pada gambar berikut. Seperti ini gambarnya. Nah, setelah kita amati, kita buat tabel, yaitu dengan menuliskan titik dan koordinat bayangan. Titiknya yaitu titik A 6,6, koordinat bayangan atau A aksennya yaitu negatif 6, negatif 3. Begitu juga dengan titik B negatif 2,2, maka B aksennya 2, negatif 2. Begitu juga dengan titik C, titik D, dan titik E. Nah, berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 akan mempunyai koordinat bayangan atau A aksen yaitu negatif X, negatif Y. Mari kita tentukan dengan matriks pencerminan terhadap O. Misalkan matriks transformasinya adalah C sama dengan matriks A, B, C, D, sehingga A, X, Y, CO 0,0, maka A aksennya yaitu negatif X, negatif Y. Maka matriks negatif X, negatif Y sama dengan matriks A, B, C, D dikali dengan matriks X, Y.
Maka didapatkan yaitu matriks AX ditambah BY, CX ditambah DY. Dengan kesamaan matriks yaitu yang pertama, negatif X sama dengan AX ditambah BY, di mana nilai A-nya sama dengan negatif 1 dan B-nya sama dengan 0. Untuk persamaan negatif Y yaitu CX ditambah DY, di mana nilai C-nya sama dengan 0 dan D sama dengan negatif 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap titik O 0,0 adalah matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen, ditulis dengan seperti ini. Nah, perhatikan contoh soal. Titik A 1,4 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Tentukan bayangan A aksen. Nah, caranya yaitu tinggal mengganti titik A-nya, di mana ketika di sini titiknya yaitu X, Y. Maka pada contoh soal X, Y diganti dengan titik A-nya yaitu 1, 4. Didapatkan bayangannya atau A aksennya yaitu negatif 1, negatif 4. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba menemukan konsep pencerminan terhadap sumbu X dengan melakukan pengamatan pada pencerminan titik-titik. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, setelah itu kita akan menuliskan titik-titik bayangan atau kita akan membuat tabel dengan titik dan koordinat bayangan. Nah, seperti ini. Nah, diketahui titik A-nya 1,1. Titik A 1,1, maka A aksennya yaitu 1, negatif 1. Nah, silakan kalian isi titik-titik yang belum diketahui pada tabel. Kalian tulis di buku catatan kalian. Yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kembali kita mengamati pola koordinat titik-titik pada dan bayangan oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, perhatikan gambar ini sama seperti sebelumnya. Nah, pada gambar ini kita akan menuliskan titik-titik yang sudah diketahui dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Titik dan koordinat bayangan. Yang pertama titik A. Diketahui titik A-nya yaitu negatif 0, negatif 10, negatif 5. Maka A aksennya yaitu 10, negatif 5. Nah, silahkan kalian isi lagi atau kalian tulis di buku catatan kalian, tulis titik-titik yang belum diketahui. Berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum jika titik A dicerminkan terhadap sumbu Y akan mempunyai koordinat bayangan yaitu A aksen dalam kurung negatif X, Y. Misalkan matriks transformasinya adalah C, A, B, C, D, sehingga A, X, Y, maaf ada kesalahan penulisan, yaitu di sini sebenarnya sumbu Y ya. Nah, jadi A aksennya yaitu negatif X, Y. Nah, matriksnya X, negatif X, Y, negatif X dan Y sama dengan matriks A, B, C, D dikali dengan matriks X, Y. Didapatkan yaitu matriks AX ditambah BY, ini seharusnya BY, CX ditambah DY. Dengan persamaan matriks yaitu negatif X sama dengan AX ditambah BY, di mana A-nya sama dengan negatif 1 dan B-nya sama dengan 0. Begitu juga dengan persamaan Y,
Cx ditambah dy dengan C sama dengan 0 dan D sama dengan 1. Maka matriks pencerminan terhadap sumbu Y ini nanti kalian ganti jadi sumbu Y yaitu negatif 1, 0, 0, 1. Nah, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen ditulis dengan seperti ini. Perhatikan contoh berikut ini. Titik A negatif 4, negatif 3, negatif 4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka tentukan bayangan titik tersebut. Sama dengan yang tadi, kita tinggal mengganti titik A-nya, yaitu menjadi negatif 3, negatif 4. Sama dengan 3 dan negatif 4. Jadi bayangan titik A atau A aksennya yaitu 3, negatif 4. Kita akan menemukan selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kembali lagi untuk menemukan konsep pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dengan melakukan pengamatan pada pencerminan titik-titik. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, setelah kita amati tabelnya, kemudian buat tabel dan tuliskan koordinat titik beserta bayangannya. Cara penulisannya sama seperti tabel sebelumnya, yaitu titik dan koordinat bayangannya. Nah, jika diketahui titik A-nya negatif 1,5, maka A aksennya yaitu negatif 5, negatif 1. Jadi, kalian tulis seperti contoh tabel sebelum-sebelumnya. Nah, berdasarkan pada tabel yang telah dibuat tadi, mari kita tentukan matriks pencerminan Y sama dengan X. Misalkan matriks transformasinya adalah A, B, C, D, sehingga A, X, Y didapatkan A aksen sama dengan Y, X. Nah, perhatikan matriksnya. Y, X sama dengan matriks A, B, C, D dikali dengan matriks X, Y. Didapatkan yaitu AX ditambah BY, CX ditambah DY. Nah, dengan persamaannya yaitu Y sama dengan AX ditambah BY dengan A-nya sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Nah, untuk persamaan C sama dengan CX ditambah DY, di mana nilai C-nya sama dengan 1 dan D sama dengan 0. Nah, dengan demikian matriks pencerminan terhadap sumbu X yaitu 0, 1, 1, 0. Titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Dituliskan dengan seperti ini. Maka didapatkan di mana matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Contohnya yaitu jika titik A negatif 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, alternatif penyelesaiannya yaitu A negatif 1,2, maka nilai A aksennya yaitu diperoleh 2 dan negatif 1. Nah, caranya yaitu sama seperti sebelumnya, tinggal mengganti titik X, Y-nya atau matriks X, Y-nya dimasukkan negatif 1, 2. Nah, didapatkan nilainya yaitu 2 matriks 2 negatif 1. Jadi bayangan titik A adalah 2, negatif 1. Selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, perhatikan gambarnya.
Coba amati pencerminan beberapa titik terhadap garis Y sama dengan negatif X pada koordinat kartesius. Kemudian buat tabel dan tuliskan koordinat titik tersebut beserta bayangannya. Nah, silakan kalian tulis tabel di buku catatan kalian. Caranya sama dengan pembuatan tabel sebelum-sebelumnya. Nah, berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum titik A dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X mempunyai koordinat bayangan A aksen yaitu negatif X, negatif Y. Maka temukan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Misalkan matriks transformasinya yaitu C sama dengan A, B, C, D, sehingga ini didapatkan A, X, Y, A aksen yaitu negatif Y, negatif X. Nah, dituliskan ke bentuk seperti ini, seperti sebelum-sebelumnya. Maka didapatkan persamaan matriks yaitu negatif Y sama dengan AX ditambah BY dengan nilai A sama dengan 0 dan B sama dengan negatif 1. Untuk persamaan negatif X yaitu CX ditambah DY, di mana nilai C-nya sama dengan negatif 1 dan D-nya sama dengan 0. Demikian matriks pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Maaf, ada kesalahan penulisan, yaitu 0, negatif 1, negatif 1, 0. Nah, titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen. Ditulis dengan seperti ini. Nah, perhatikan contohnya. Jika garis 4X dikurang 3Y ditambah 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka tentukan persamaan garis tersebut. Ini caranya sama seperti contoh soal sebelumnya. Pertama, kita tulis persamaan yang telah kita dapatkan. Nah, didapatkan persamaannya yaitu X aksen, negatif Y sama dengan negatif X aksen. Y aksen sama dengan negatif X sama dengan negatif Y aksen. Nah, setelah itu kita substitusikan X dan Y ke garis, maka tentukan bayangannya. Jadi, di sini nilai X, maka nilai dari X yaitu negatif Y. Untuk nilai Y-nya, maka sama dengan negatif X. Tinggal dimasukkan. Nah, didapatkan yaitu 3X dikurang 4Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya coba selesaikan latihan ini, yaitu dengan menggunakan konsep tentukan hasil pergeseran fungsi berikut oleh translasi T. Nah, diketahui garis Y sama dengan 2 ditranslasikan oleh T yaitu 1, negatif 1. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materinya dapat diterima dan mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.